Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berarti ya, teman-teman semua. Jadi pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan perihal audit siklus pendapatan yang sebagaimana ini sudah menjadi bagian dari presentasi di minggu ini. Oke, jadi mungkin ya sebelum kita membahas daftar isi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu kali ya. Dari saya sendiri ada Joel Wisata Barat dan di sini saya dibantu oleh tiga rekan saya, ada Julius Brematarigan, ada Daniel Harjape, dan ada Nicholas Betelgeuse. Jadi untuk hari ini itu ada tiga pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai daftar isinya itu ada tiga, yaitu ada teknologi dan aktivitas siklus pendapatan, yang kedua itu tujuan audit, pengendalian dan pengujian pengendalian pada siklus pendapatan, dan yang ketiga itu ada substantif tes pada akun siklus pendapatan. Oke, mungkin untuk yang bagian pertama, dipersilakan kepada rekan saya untuk menjelaskannya. Oke, materi pertama yang akan saya jelaskan tentang teknologi dan aktivitas siklus pendapatan. Next. Next. Oke, sebagai pengantar, apa itu siklus pendapatan? Jadi, siklus pendapatan seperti yang kita tahu bersama bahwa ini adalah sebuah rangkaian aktivitas bisnis yang memproses penjualan barang atau jasa dari order pelanggan sampai penerimaan kas dan pencatatan di laporan keuangan. Fungsi utamanya, fungsi utama dari siklus pendapatan ini adalah mengumpul pesanan, mengirim barang atau jasa, menagih pelanggan, menerima pembayaran, memperbarui pembukuan, dan melaporkan pendapatan. Aspek penting yang harus auditor ketahui dan cermati dalam siklus ini adalah pertama, existence, complete- completeness, accuracy, cut off, dan authorization dari transaksi penjualan atau penerimaan kas, serta keandalan sistem teknologi informasi yang memprosesnya. Next. Oke, yang pertama aktivitas operasional siklus pendapatan. Jadi ada beberapa aktivitas dalam siklus ini. Yang paling umum yang akan saya jelaskan, yang pertama ada penerimaan pesanan. Ketika perusahaan menerima order dapat yang diterima dari semisal telepon, email, EDI atau portal online, yang harus dilakukan pertama adalah validasi awal, yaitu verifikasi data pelanggan, alamat, item, harga, diskon, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, cek kredit dari pembelinya, yaitu pemeriksaan batas kredit pelanggan. Itu harus dicermati juga karena ketika pelanggan sudah melebihi batas kredit, otomatis nantinya akan terjadi masalah-masalah di kedepannya. Yang kedua, eh, dokumen-dokumen yang bisa dicermati dari aktivitas pertama ini adalah sales order, kopi untuk gudang, kopi untuk penagihan, dan catatan order terbuka. Lalu aktivitas yang kedua itu persiapan dan pengambilan barang. Di sini aktivitasnya pertama itu pengambilan stok. Gudang menerima rilis atau picking tiket dari bagian penjualan, lalu petugasnya mengambil barang, memberikan tanda tangan atau paraf pada dokumen pelepasan stok. Lalu kontrol yang dilakukan di sini adalah rekonsiliasi fisik, barang dengan slip pengepakan, serta catatan item yang kehabisan stok. Aktivitas yang ketiga itu pengiriman atau shipping. Aktivitas ini yang harus dicermati dari aktivitas ini adalah pertama itu persiapan pengiriman, packing slip, bill of lading untuk pengangkutan. Tugas pengiriman di sini memastikan barang sesuai dengan order, lalu menempelkan packing slip, menyerahkan dokumen ke kurir. Lalu notifikasi pengiriman. Jadi di sini sistem digunakan untuk mengecek bukti pengiriman. Ketika sistem mengirimkan shipping notice ke penagihan, otomatis nanti sistem juga akan membuat invoice yang akan dikirim ke pelanggan. Seperti itu. Lalu aktivitas selanjutnya yaitu penagihan atau pembuatan faktur. Di sini pembuatan invoice otomatis berdasarkan shipping notice yang tadi sudah dibuat atau data sales order tergantung sistem batch.
atau real time yang nanti akan dijelaskan juga. Lalu yang selanjutnya adalah di sini yang harus dicermati adalah matching, yaitu rekonsiliasi antara source order, shipping, dan invoice. Jadi three-way match di beberapa implementasi yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Lalu yang tidak kalah penting adalah distribusi dari eh, faktur itu. Jadi ketika dibuat faktur itu harus terdistribusi dengan baik dan harus diterima baik oleh pelanggan maupun oleh kita sendiri sebagai penjual. Next. Lalu aktivitas operasional siklus pendapatan selanjutnya adalah penerimaan pesanan. Di sini eh, aktivitas yang sering dilakukan pada umumnya adalah pengumpulan pembayaran mulai dari cek transfer, mulai dari cek transfer, EFT, kartu kredit, online payment yang diterima, online payment yang akan diterima oleh penjual. Lalu ruangan surat atau remittance. Jadi ketika pembelinya mengirimkan cek atau eh, bukti lainnya dalam hal payment, di situ juga nanti pembelinya akan mengirimkan remittance surat juga, yaitu isinya adalah eh, apa yang memang dibayarkan oleh pembeli tersebut. Jadi di situ perusahaan harus membuat daftar remittasi yang terpisah dari cek supaya pengendaliannya bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah pencatatan, yaitu pembayaran dicatat, lalu invoice-nya ditutup, lalu membuat jurnal penerimaan kas di eh, lalu di posting di buku besar. Lalu aktivitas operasi siklus pendapatan selanjutnya adalah pencatatan pelaporan, yaitu eh, seperti biasa di sini aktivitasnya ada pembantu dan buku besar. Buku besar pembantu piutang diperbarui, lalu diposting ke General Ledger. Lalu ada laporan manajemen, ringkasan penjualan, aging piutang, laporan persediaan, laporan perbandingan antara sales dan target. Lalu ada retur dan koreksi. Proses retur memicu kredit memo menyesuaikan akun piutang dan inventaris. Mungkin itu untuk aktivitas dari operasi siklus pendapatan. Next. Lalu di sini ada sebenarnya banyak model pemrosesan data atau teknologi yang digunakan, cuman di sini saya akan bahas 6 saja. Jadi yang pertama itu pemrosesan batch, yaitu atau batch processing. Transaksi dikumpulkan dan diproses dalam kelompok atau batch pada jadwal tertentu. Ini eh, efisien ketika ada transaksi yang bervolume besar. Jadi bisa dikontrol dengan baik. Tetapi kekurangannya itu delay antara kejadian dan pencatatan. Di sini bisa muncul resiko kehilangan batch jika tidak ada backup yang baik dari data itu tersebut. Lalu proses model proses data selanjutnya adalah pemrosesan online atau real time. Ini kebalikannya, jadi transaksi langsung diproses saat terjadinya langsung. Misalnya kayak sistem ERP update real time. Nah, kelebihannya yang eh, berkebalikan dari yang pemrosesan batch, yaitu datanya up to date, integrasinya antar fungsi, jadi langsung terkonek tanpa harus menunggu eh, semuanya dikelompokkan dulu. Tapi kekurangannya ini lebih kompleks karena eh, datanya dicatat langsung saat itu juga. Jadi perlu sistem yang lebih kompleks dan internet yang juga pasti lebih mumpuni untuk melakukannya. Lalu memerlukan juga kontrol akses dan otorisasi yang kuat. Lalu model berikutnya adalah sistem point of sale. Ini umumnya dipakai oleh usaha-usaha retail yang menggunakan UPC, yaitu Universal Product Code. Eh, ini tuh biasanya yang ada di kemasan-kemasan yang ada di Indomaret gitu. Eh,
Di sini dalam sistem ini perhitungan pajak atau diskon itu otomatis. Lalu update inventaris real time, paymentnya dengan kartu kredit dilakukan online ke payment gateway atau eh, orang ketiga. Jadi di sini kelebihannya adalah yang tad- tadi saya sebutkan, yaitu perhitungan pajak dan diskonnya otomatis dan update inventarisnya real time. Ini seperti sistem kasir yang ada di Indomaret atau Alfamart atau tempat-tempat retail lainnya. Lalu model pemrosesan data selanjutnya adalah electronic data interchange dan e-commerce. Nah, di sini yang terjadi pada model ini adalah tukar menukar order atau invoice secara elektronik antara mitra, jadi B2B. Lalu dalam hal e-commerce-nya adalah gateway pembayaran. Jadi pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi antara pembeli mengkonfirmasi kepada pihak ketiga, lalu pihak ketiga mengkonfirmasi kepada penjualnya. Lalu integrasi marketplace. Jadi eh, market dibuat dalam satu tempat, seperti yang kita tahu, kayak semisalnya e-commerce yang saat ini seperti Shopee atau Tokopedia, ini menggunakan model pemrosesan data seperti electronic data interchange. Lalu yang terakhir, rekrutmen keamanan data kartu kredit. Model pemrosesan data selanjutnya itu ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, ini kelebihannya yang kita tahu memiliki banyak modul yang bisa dipakai khususnya untuk siklus penjualan ini, yaitu seperti sales order, inventory, akun bagi model piutang atau general ledger. Di sini di ERP ini menyiapkan audit trail report, workflow otomatis, credit checking, seperti contohnya credit checking dan release. ERP ini bisa mengubah flow dari eh, kebiasaan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi banyak dokumen yang sebelumnya ada dokumen fisik digantikan oleh dokumen digital karena model pemrosesan data ERP ini. Lalu yang terakhir adalah Computer Assist Audit Tools yang kemarin sudah dipelajari. Auditor menggunakan ACL atau IDEA atau Excel untuk mengekstrak dan menganalisis file transaksi. Di sini dari CAT ini eh, auditor bisa melakukan duplikasi, anomali, sampling, atau trend analysis. Next. Oke, untuk selanjutnya eh, saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang kali ini kita membahas perihal tujuan pengendalian dan pengujian dari pengendalian tersebut. Oke, jadi tujuan audit ini perlu diingat kembali ya. Itu atau bahasa lainnya audit objectives adalah spesifik yang harus dicapai oleh auditor untuk dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan atau dalam konteks ini proses sistem informasi itu disajikan dengan wajar. Nah, dalam ASIS4 atau di sistem informasi, tujuan itu diturunkan secara langsung dari aserisi manajemen mengenai data transaksi dan saldo akun. Nah, ada 4 tujuan utama dari yang kita bahas pada hari ini, dan itu sudah dihubungkan langsung dengan aserisi dari audit itu sendiri ya. Maaf, di sini ada 5 maksudnya. Yang pertama itu ada keberadaan atau keterjadian. Jadi, hal itu memverifikasi bahwasanya saldo piutang usaha itu tercatat benar-benar ada. Kedua itu kelengkapan, memastikan semua jumlah piutang di tanggal neraca sudah dicatat dengan tepat dan juga benar, serta lengkap. Jadi itu ada akurasi, yaitu memverifikasi transaksi pendapatan itu sudah dihitung dengan benar, entah itu dari segi harga, kuantitas, ataupun material, dan juga sebagainya. Yang keempat itu perihal hak dan kewajiban, yaitu untuk memastikan bahwasanya perusahaan itu benar-benar mempunyai hak yang sah ataupun valid atas piutang-piutangnya. Dan yang kelima itu adalah penilaian atau alokasi, yang dimana itu memastikan bahwasanya piutang itu sudah disajikan sesuai dengan NRV atau Net Realizable Value-nya dari perusahaan tersebut. Jadi istilahnya dari kelima ini itu memang satu kesatuan ya teman-teman ya, bahwasanya harus disepakati dan terlaksanakan untuk mewujudkan namanya ACC audit tersebut dalam audit sistem informasi.
Nah, jadi di sini ada pengendalian ya teman-teman ya. Jadi nanti akan bahas dua hal, tapi yang pertama ini di pengendalian siklus pendapatan ini itu lebih ke arah di pengendalian aplikasi. Nah, aspeknya ada dua, ada pengendalian aplikasi dan satu lagi yang akan kita bahas setelah slide ini. Nah, untuk pengendalian aplikasi sendiri itu ada tiga step. Yang pertama itu adalah dalam pengendalian inputnya. Jadi, di sini si auditor itu memastikan bahwasanya data transaksi itu udah masuk ke dalam sistem itu, udah akurat, valid, dan juga lengkap, sesuai dengan asersi yang tadi saya sebutkan. Nah, variabelnya itu, salah satunya itu yang bisa ditekankan adalah melalui otorisasi kredit. Jadi, kalau kita bisa simpulkan ya, otorisasi kredit itu adalah sebuah proses di mana sistem itu secara otomatis memeriksa batas-batas kredit si pelanggan dari customernya. Jadi, si audit itu bisa tahu sekiranya itu customer mana yang sudah mencapai batasnya ataupun belum. Nah, terus ada selanjutnya juga, itu bisa dilakukan dengan validasi data. Nah, itu dengan cara pengecekan ya, sesuai dengan namanya kan validasi. Jadi itu ada 5 stepnya, ada 5 variabel maksudnya yang mempengaruhi dari validasi data ini. Yang pertama itu adalah missing data checks, itu sesuai dengan namanya missing kan hilang ya. Berarti auditor itu memeriksa apakah ada data penting yang kosong, istilahnya. Terus ada numeric alphabetic checks, itu eh, numerik kan ya, berarti kan angka ataupun bersifat urutan gitu teman-teman ya. Jadi di sini tuh memastikan apakah data yang dalam format itu sudah disajikan dengan benar dan sebagai contoh itu jumlah pesanan ini sudah bersifat numerik. Lalu ada limit checks, itu memeriksa apakah suatu nilai itu melebihi batas wajar atau limit dari akun tersebut. Lalu yang keempat ada range checks, itu memastikan data itu berada dalam rentang atau jangkauan yang telah ditentukan atau belum. Dan yang kelima itu ada validity checks atau valid ya teman-teman, yaitu membandingkan nilai dengan data di file master, apakah sudah sesuai dan juga valid dengan data yang kita pegang. Gitu. Kemudian di step yang kedua, itu ada pengendalian pemrosesan. Jadi itu untuk memastikan apakah transaksi tersebut sudah diproses dengan benar dan file master yang mengelola transaksi tersebut itu mampu diperbarui dengan akurat atau tidak. Salah satunya itu bisa lakukannya dengan mengontrol juga sih. Jadi nama itu adalah kontrol pembaruan file. Itu ada 3 stepnya juga. Yang pertama itu run to run controls, itu untuk merekonsiliasi total transaksi di setiap langkah pemrosesan untuk memastikan apakah data tersebut itu berintegritas atau tidak. Kedua itu ada sequence checks, itu untuk memastikan batch dari transaksi tersebut sudah diurutkan atau sesuai dengan sequence atau tidak. Dan yang terakhir itu transaction code controls, itu untuk memastikan sistem itu memproses kode transaksi dengan benar. Jadi contohnya itu seperti membedakan antara pesanan penjual dan retur penjualan. Karena kedua hal itu kan berbeda. Kadang tuh ada sebuah keeroran dan oleh karena itu kontrol pembaruan file itu sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua itu ada pengendalian output. Jadi untuk yang pengendalian output ini itu bertujuan untuk memastikan apakah hasil pemrosesan dari sebelum itu sudah akurat dan lengkap dan hanya didistribusikan hanya kepada yang berwenang. Jadi perlu di-highlight ya teman-teman ya, gak semua pihak itu bisa memegang data ini karena takutnya ada suatu penyalahgunaan oleh mereka. Jadi hanya beberapa saja yang memegangnya dan rekonsiliasi itu bisa menjadi satu step yang bisa lakukan untuk menciptakan yang namanya tahap pengendalian output ini. Oke, tadi kan pengendalian aplikasi ya. Nah, sekarang itu dalam bentuk nyatanya, yaitu pengendalian fisik atau manual itu bagaimana. Jadi yang pertama itu eh, ada yang namanya pemisahan tugas atau segregation of duties. Jadi ini sebetulnya udah sering didengungkan ya teman-teman ya dalam mata kuliah audit ini. Jadi pemisahan tugas ini menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah seseorang itu melakukan dan menyembunyikan yang namanya penipuan. Nah, di sini tuh ada 3 aturan utama yang terkandung teman-teman. Jadi ada otorisasi dan juga penyimpanan aset. Sorry, ada dua ya teman-teman, ada tipe. Jadi untuk yang otorisasi sendiri itu departemen kredit yang menyetujui penjualan itu harus terpisah dari pemrosesan dan itu tidak bisa dijadikan satu karena akan merusak konsep dari segregation of duties ini. Lalu yang kedua itu dari penyimpanan aset, ya personal gudang yang memegang persediaan itu harus terpisah juga dari pencatatan.
Tujuannya apa dari kedua hal ini? Dari otorisasi dan penyimpanan aset agar nanti tidak tumpang tindih dan tidak membuat bingung daripada staf-staf yang mengelolanya gitu. Kedua itu ada supervisi atau supervision. Jadi sesuai namanya ya, pengawasan. Jadi untuk yang supervisi ini tuh diawaskan secara langsung dan mengutamakan di area yang berisiko tinggi. Karena supervisi ini bertindak sebagai compensating control jika misalnya segregation of duties ini tidak memungkinkan. Jadi kalau misalnya emang ada kewalahan dalam segregation of duties, supervisi menjadi bahasanya itu substitusinya, teman-teman. Kemudian ada yang tahap terakhir itu verifikasi independen, yaitu melakukan pengecekan atau verifikasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam tugas-tugas tersebut. Contohnya itu adalah Departemen Billing, itu merekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan. Itu kan dua departemen yang berbeda, teman-teman ya. Nah, tujuan itu apa? Tujuan itu untuk memastikan pelanggan itu hanya ditagih untuk barang yang dibelinya saja dan bukan barang yang tidak dibelinya. Karena biasanya fraud yang bisa terjadi dalam departemen pesanan itu dia itu membuat biaya itu lebih tinggi daripada seseorang itu membeli yang seharusnya dibeli gitu. Oke, untuk yang subbab selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, eh, mungkin selanjutnya kita akan membahas substantif tes pada akun siklus pendapatan. Boleh di next. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai substantif tes ini, kita harus tahu dulu definisi dari substantif tes. Nah, substantif tes adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti langsung mengenai kewajaran saldo akun dan transaksi, berbeda dengan tes kontrol yang menilai efektivitas kontrol internal. Substantif tes langsung menilai validitas dan keakuratan data keuangan. Boleh di next. Nah, tujuan utama dari substantif tes adalah yang pertama menilai kewajaran pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Yang kedua memastikan piutang mencerminkan klaim yang benar-benar dapat ditagih. Yang ketiga memverifikasi bahwa seluruh transaksi penjualan telah tercatat. Yang keempat menilai kemungkinan adanya fraud atau error dalam penjualan atau penerimaan kas. Dan yang terakhir ini menguji cut-off, classification, dan valuation agar sesuai PSAK atau ISA. Nah, untuk konteks revenue cycle, pengujian substantif berfokus pada sales transaction, penjualan barang atau jasa, yang kedua account receivable, yang ketiga case receipt, yang keempat sales return allowance. Boleh di next. Nah, hubungannya dengan audit risk model yaitu eh, substantif test ini terutama diarahkan untuk mengendalikan detection risk atau DR. Dalam model risiko audit, ini ada rumusnya yaitu AR dikali PR dikali CR dikali DR. Yang artinya bila kontrol risk tinggi, maka auditor harus memperluas substantif testing. Yang kedua, bila kontrol internal efektif, substantif test bisa dipersempit. Boleh di next. Yang ketiga ini ada struktur revenue cycle yang diuji. Substantif test terutama diarahkan untuk mengendalikan detection risk atau DR. Sebelum pengujian, auditor harus memahami alur proses utama. Yang pertama ada order entry atau approval, yang kedua shipping atau delivery, yang ketiga billing atau invoicing, yang keempat recording and account receivable, yang kelima cash receipt dan deposit, yang keenam sales return atau allowance. Setiap tahap memiliki risiko dan assertion yang berbeda, sehingga substantif test harus disesuaikan. Nah, jenis-jenis substantif test dan implementasi detail. Yang pertama ini ada analytical procedures, audit analitik. Tujuannya mengidentifikasi anomali atau tren tidak wajar, menilai kewajaran total pendapatan atau margin dan perputaran piutang. Yang ketiga digunakan di awal, perencanaan, dan akhir sebagai evaluasi keseluruhan audit. Pendekatan modelnya, audit
ini sering menggunakan data analytics seperti scatter plot trend penjualan per wilayah, analisis outlier pelanggan, serta time series regression untuk mendeteksi anomali. Selanjutnya pengujian atas penjualan atau sales transaction. Nah, yang pertama ini bisa menggunakan vouching atau existence test. Yang kedua tracing. Yang ketiga cut off. Yang keempat accuracy and recalculation. Yang kelima classification. Yang keenam ada subsequent review. Pengujian atas account receivable itu yang pertama confirmation test, subsequent cash receipt, aging schedule review, allowance for doubtful account, reconciliation, rights and obligation. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada test of details of transaction. Nah, ini pengujian atas cash receipt. Itu yang pertama itu proof of cash. Yang kedua ada bank reconciliation. Yang ketiga tracing cash receipt. Dan yang keempat itu dual control. Untuk pengujian atas sales return dan allowance, tahap pertama ini audit kredit memo untuk memastikan adanya otorisasi, maaf maksudnya. Yang kedua, periksa apakah return mendekati akhir tahun mempengaruhi cut off penjualan. Yang ketiga, membandingkan dengan dokumen pengembalian fisik barang. Nah, untuk tujuannya mencegah manipulasi dengan membuat return fiktif atau menunda return untuk meningkatkan laba. Boleh di next. Boleh di next. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Mungkin boleh next. Oh, sorry, next. Masih belum ke next kok. Belum. Ini slide-nya di mana sekarang? Sampai ke judul yang baru. Ini sekarang masih yang 2 poin membaca berbagai jenis data. Oh, di sini. Nah, ya, oke. Oke. Yap. Oke. Selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang penggunaan Computer Assisted Audit Techniques atau CATS, atau mungkin lebih dikenal sama ACL. Ini itu semacam sistem komputerisasi dalam proses audit seperti itu. Jadi audit yang memanfaatkan teknologi ya sesuai dengan yang kita pelajari tentang audit sistem informasi. Nah, di mana auditor modern itu umumnya itu menggunakan CATS ini, itu teknologi ini itu karena sistem revenue cycle itu berbasis database dan real time seperti itu. Jadi data-data yang biasanya didapat untuk uh, sistem pendapatan itu umumnya uh, ada database-nya dan itu biasanya real time, jadi tepat pada waktunya. Nah, adapun biasanya file-file yang biasanya diuji itu ada sales invoice file, jadi kayak invoice penjualan, terus shipping notice file, jadi berkas-berkas pengiriman, terus account receivable master files, jadi itu kayak data-data piutang kan, yang namanya penjualan itu kan umumnya bisa berbentuk kredit seperti itu. Terus ada cash receipt file, jadi yang bentuk kas, terus juga customer master file. Jadi ini kumpulan data-data customer yang kemudian menjadi pelanggan kita dalam penjualan seperti itu. Boleh next?
Nah, ini ada beberapa contoh analisis dan perintah yang biasa digunakan dalam ACL. Jadi, perintah-perintah yang biasa digunakan dalam teknologi yang tadi sebutkan, itu ada banyak ya mungkin teman-teman beberapa familiar seperti itu ya. Misal kayak count, itu untuk menghitung jumlah transaksi dalam file. Tujuannya itu untuk memastikan datanya lengkap, kelengkapan datanya berapa, jumlah transaksi yang disampaikan ACRC manajemen itu ya dipastikan melalui perintah ini. Terus totalnya, jumlah total penjualannya berapa, apakah sesuai dengan total penjualan yang tercantum dalam laporan mereka. Terus ada profile, itu menampilkan statistik data, misalnya kayak mainnya berapa, transaksi paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Nah, itu tuh untuk menilai deteksi nilai ekstrem atau yang aneh. Jadi kayak penjualannya mungkin jaraknya jauh gapnya seperti itu. Ada yang penjualannya gede banget, ada yang rendah banget. Itu kan cukup dipertanyakan seperti itu ya. Apakah memang transaksinya memang signifikan atau memang ada bentuk kecurangan atau fraud dalam hal ini. Terus ada join, itu menggabungkan dua file berdasarkan key, misal kayak eh, berkas invoice dan shipping itu kan bisa dikaitkan gitu kan, supaya nanti data-datanya itu relevan gitu, selaras data yang satu dengan data yang kedua. Nah, tujuannya itu memverifikasi kesesuaian pengiriman dan juga pencatatan. Kemudian ada age, yaitu mengelompokkan piutang berdasarkan umur. Umur piutang kan ada piutang jangka pendek dan jangka panjang seperti itu. Nah, itu untuk menguji kelayakan piutang dan allowance itu tepat gitu. Jadi cadangan piutangnya apakah benar seperti itu. Terus ada duplikat, itu cari nomor invoice ganda untuk mendeteksi duplikasi penjualan. Jadi kayak penjualan yang udah terjadi jurnal lagi seperti itu untuk mencegah itu kan yang jadi datanya adalah nomor invoice-nya. Terus ada gap itu mengidentifikasi nomor faktur yang hilang untuk mendeteksi transaksi yang kemudian itu nggak dicatat oleh akuntannya seperti itu. Terus ekstrak itu mengambil subset data kemudian diuji cut off ya untuk memeriksa penjualan yang mendekati tanggal laporan. Kemudian summarize itu tuh membuat ringkasan total per pelanggannya untuk membandingkan tren pelanggan dan juga mendeteksi anomali. Boleh next. Nah, biasanya itu ada dokumentasi dan evaluasi hasil, di mana auditor itu kan umumnya menyusun working papers. Nah, working papers-nya itu paling enggak itu mencakup daftar prosedur substantif yang dilakukan, yang tadi disampaikan, kemudian populasi dan sampel yang diuji, apakah dia menggunakan manual maupun dia memanfaatkan ACL tadi. Kemudian menentukan, menyampaikan temuan dan kesimpulan sementara dari hasil yang dikerjakan. Terus ada tindak lanjut penyimpangan material yang nanti tindak lanjut akan saya jelaskan. Nah, ketika auditor itu menemukan selisih yang signifikan dari proses ACL tadi ataupun uji manualnya, itu auditor mengevaluasi apakah eh, anomali ini tuh bersifat kesalahan sistematis atau memang karena yang acak. Nah, nanti itu dilakukan project misstatement analysis untuk memperkirakan total salah saji yang ada di populasinya. Seperti itu. Boleh next. Nah, ini mungkin bentuk interpretasi hasil dari substansive test, di mana misal ditemukan perbedaan saldo konfirmasi akun receivable-nya, maka ada kemungkinan apakah penjualannya fiktif atau postingnya salah. Nah, di situ audit bisa melakukan investigasi dokumen sumber, atau mungkin temuan mungkin banyak invoice tanpa shipping record gitu. Nah, ada kemungkinan ada cut off error ataupun mungkin ada fraud pendapatan dari mereka. Itu bisa dengan cara mengkoreksi periode pengakuannya. Terus ASO meningkat ya, meningkat tajam seperti itu. Nah, mungkin ada piutang tak tertagih atau credit controlnya lemah sehingga tindakan auditor itu melakukan evaluasi terhadap kerugian piutangnya. Terus ada nomor invoice mungkin hilang di ACL. Nah, penyebabnya mungkin penghapusan data ataupun manipulasi. Maka auditor bisa melakukan audit log file ataupun kontrol aplikasi. Kemudian mungkin banyak retur pasca tuh buku. Nah, itu ada kemungkinan terjadi revenue overstatement, jadi pengakuan lebih gitu. Nah, tindakan auditor itu bisa melakukan uji jurnal koreksi dan pengakuan returnya. Boleh next. Nah, kesimpulan seperti itu ya mengenai tadi substantive test dan revenue cycle accounts itu, di mana biasanya audit itu melakukan tahap-tahap ini yang ada pada diagram yang saya tampilkan, di mana yang pertama itu dia melakukan plan perencanaan auditnya, jadi kayak menentukan tujuan audit apa, mengidentifikasi akunnya seperti apa, terus menilai risiko salah sajinya, dan menetapkan strategi auditnya. Nah, kemudian dia melakukan naik bisnisnya dan juga lingkungan kerja, kayak melihat bagaimana sistem penjualan penagihannya berjalan,
terus kebijakan pengakuan pendapatannya seperti apa, kapan revenue diakui, apakah cash basis atau accrual basis seperti itu. Kemudian dia melakukan control risk, jadi kayak memahami sistem auditor untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internalnya sudah lemah atau sudah kuat seperti itu. Kalau lemah, dia bisa meningkatkan volume substantif test. Kalau kontrolnya kuat, bisa melakukan uji substantif untuk limit atau untuk efisiensi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada performance substantive test. Jadi ini bagian inti dari seluruh proses audit. Jadi melakukan uji berdasarkan area yang uji, misal kayak analitik prosedur itu, misal kayak melakukan analisis rasio dan tren. Kemudian ada test of details, itu kayak melakukan dokumen-dokumennya, misal kayak vouching, tracing, of test, atau rekalkulasi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Kemudian ada test of account receivable, di mana dia menguji secara langsung seperti itu terhadap saldo-saldo yang ada. Misal kayak tes itu kan ada mengenai mengetes piutang. Nah, dia bisa melakukan konfirmasi kepada pelaku konfirmasi positif maupun konfirmasi negatif. Terus ada test of cash receipts, jadi kayak menguji daripada kasnya, misal kayak perhitungan kas fisik ataupun hasilasi bank seperti itu. Nah, akhirnya nanti itu akan berujung kepada satu tujuan, yaitu evaluate result, jadi evaluasi hasil. Jadi auditor akan menilai apakah bukti yang diperoleh itu cukup dan tepat untuk menyimpulkan pendapatan itu disajikan secara wajar atau tidak. Nah, jadi substantive test yang tadi dijelaskan itu adalah tahapan inti yang menguji secara langsung kewajaran pendapatan piutang dengan bukti yang konkret maupun data digital yang dimiliki. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu bebas salah saji material akibat error maupun kecurangan, serta bahwa pengakuan pendapatan itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar audit yang ditetapkan secara internasional. Seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu banget ya, 1 menit, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun tindakan dari kita. Terima kasih teman-teman semua.